Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, kita bisa kembali dan saya bersyukur hari ini kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Ya, ada hal-hal yang baik telah terjadi di tempat ini. Ya, saya mendengar dari Brother Daniel, katanya ibadah di tempat ini sudah berlangsung dengan baik, bisa lebih cepat ya, jam-jam bisa mulai dengan baik. Puji Tuhan, itu satu hal yang baik. Mari kita berikan apresiasi, kita tepuk tangan untuk setiap pelayan Tuhan. Haleluya. Nah, kita bersuka cita karena itu semua. Karena itu pada pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah sukacita yang tinggal tetap. Sukacita yang tinggal tetap. Berarti ada sukacita yang tidak tinggal tetap. Betul kan? Ya. Sukacita seperti apa yang tidak tinggal tetap? Orang mencari sukacita ya dengan berbagai hal. Orang pelarian manusia kalau dia stres, dia depresi, dia butuh ketenangan, dia butuh sukacita, ya pastilah dia akan cari hiburan demi hiburan, betul kan? Ada yang nonton, ada yang ketemu teman, ngopi sama-sama, ngarol ngidul, ketawa-ketawa, rasanya sukacita. Ya, ada yang ke night club dan sebagainya. Ya, tapi sukacita yang ditawarkan oleh dunia itu adalah sukacita yang sementara, betul? Ya, nah karena itu ada sukacita yang tinggal tetap. Nah, suatu kali ada seorang raja, dia ingin membangun taman dan kemudian taman itu melambangkan nilai-nilai atau filosofi kehidupan. Jadi dia panggil tukang dan dia berkata, saya ingin membuat taman dan kemudian saya ingin ada 6 pohon yang ditanam. Lalu kemudian di tengah-tengah 6 pohon itu, pohon sekeliling, ada patung yang akan saya buat. Oke, siap Tuanku Raja. Lalu kemudian tukang ini membuat taman dan dia mulai menanam pohon-pohon itu dan membuat patung itu. Nah, 6 pohon itu akan melambangkan apa? Kekayaan, apalagi ya keindahan, kemenangan, kekuatan, kewajiban dan sukacita. Lalu kemudian raja melihat semua pohon-pohon ini sudah ditanam kecuali satu, pohon sukacita. Ya, lalu kemudian tiba-tiba raja kaget. Kenapa sang tukang ini menanam pohon yang tidak biasa? Yang dia tanam adalah pohon korma. Sedangkan yang lain pohon yang berbunga indah dan sebagainya yang melambangkan hal-hal itu. Lalu kemudian raja tanya, kenapa harus pohon korma? Ini dia, ini raja. Pohon korma itu melambangkan sukacita yang keluar dari dalam. Kenapa demikian? Proses menanam pohon korma itu tidak seperti tanaman biasa. Pohon korma ini tumbuh di daerah padang pasir. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Jazirah Arab atau ke Israel sana, pasti akan melihat tanaman korma ini di tengah-tengah padang pasir, ada oase. Kalau ada oase, ada pohon korma, berarti ada oase di situ, ya. Bagaimana caranya? Karena ini di padang pasir, jadi harus digali dalam, lalu ditaruh biji korma, dan di atas pasir itu, di atas permukaan tanah itu, ditaruh batu yang besar. Ya, kenapa demikian? Karena ini padang pasir. Jadi ketika biji ini tumbuh, naik, dia akan mentok kena batu itu. Berarti dia tidak bisa bertumbuh ke atas lagi kan? Apa yang terjadi? Akar-akarnya mulai mengembang ke bawah, bertumbuh ke bawah, mencari nutrisi, mencari makanan, mencari air, dan itu terus. Nah, Bapak Raja dia katakan begini,
Sukacita itu tidak seperti yang terlihat. Sukacita itu harus keluar dari dalam. Amin. Sukacita yang terlihat itu seperti bunga-bunga yang kemudian tumbuh, lalu kemudian sebentar akan lisut, akan hilang lenyap. Tapi sukacita yang dari dalam seperti pohon korma. Dia akan terus tumbuh dan kemudian dia akan menghasilkan buah yang enak. Saya pernah makan buah korma yang tidak seperti yang sudah dikeringkan. Ya, baru-baru ini kami ada pertemuan, gembala senior kami membawa satu dus korma yang dibawa dari Arab. Datang kami makan, wah memang enak. Tapi buah aslinya yang belum dikeringkan lebih enak lagi. Iya, dan kapan-kapan kalau ke Israel sama Bapak Gembala, saudara cari buah korma yang belum dikeringkan. Pasti enak. Nah, sukacita yang harus keluar dari dalam. Karena itu bagaimana supaya sukacita ini ada di dalam kita dan tinggal tetap. Yohanes 15 ayat 11 berkata begini. Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini yang Yesus katakan kepada para murid ketika dia sedang mengajar, memberikan perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu dia katakan semua yang kukatakan atau semua yang kuajarkan, ya, semua yang kuberikan kepadamu supaya apa? Supaya sukacitaku. Sukacita siapa ini? Yesus ada di dalam kita. Ya, dan sukacita kita yang ada di dalam kita, sukacita itu akan menjadi penuh. Nah, Jameson, Fawcett dan Brown menerjemahkan ayat-ayat ini berkata begini, sebagaimana aku bersukacita dalam kasih Bapa dan menaati perintahnya, demikian juga aku ingin sukacitaku tinggal di dalam kamu dan memenuhi kamu sepenuhnya. Berarti Yesus berkata, sebagaimana aku bersukacita dalam kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Betul kan? Karena kasih Yesus kita diselamatkan, ada sukacita dalam kehidupan kita. Ya, karena Yesus menaati apa yang diperintahkan oleh Sang Bapa, maka dia penuh dengan sukacita. Sama seperti Yesus, Yesus ingin supaya kita pun mengalami sukacita yang demikian. Karena itu, di tengah-tengah dunia kita tidak tahu, Presiden Trump kemarin membuat kebijakan yang menghebohkan satu dunia. Ya, dan itu akan berimbas terhadap ekonomi. Dan teman-teman pengusaha saya berkata, aduh, ini bahaya ini. Ya, sukacita mereka mulai pudar karena melihat pasti ekonomi akan turun dan wah macam-macam. Ya, arus impor dari luar akan membanjiri Indonesia sehingga produksi lokal dalam negeri akan terhambat dan sebagainya. Ya, kita dengar berita satu pabrik tutup karena di demo, jadi dia tutup. Akhirnya berapa ribu yang di PHK? 3.000-an orang di PHK. Betul kan? Lalu di demo lagi supaya buka. Ah, bagaimana ini? Ya, itu keadaan ekonomi. Yang itu akan membuat banyak orang akan mengalami stres, depresi. Karena itu dalam kehidupan kita, mari kita miliki sukacita yang tinggal tetap. Nah, bagaimana supaya kita selalu memiliki sukacita yang tinggal tetap itu? Ya, yang pertama, selalu terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung dengan, bagaimana lagunya itu? Cocok ya, ku terhubung denganmu. Lagu yang lagi hits sekarang, betul kan? Apa di sini pernah dinyanyikan lagu itu? Sering, ya sering.
Makanya Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 berkata begini. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kenapa kita bersuka cita? Ya, kenapa kita bersuka cita? Halo, dapat hadiah saudara bersuka cita? Dapat bonus THR saudara bersuka cita? Atau tidak bersuka cita? Loh. Dapat masalah bersuka cita? Dapat tantangan bersuka cita? Tidak Pak Pendeta. Kalau dapat hal-hal yang baik kita bersuka cita. Ya, orang tua dapat cucu bersuka cita. Betul kan? Pemuda dapat pacar bersuka cita. Tapi kalau dapat masalah persoalan, tidak bersuka cita itu Pak Pendeta. Justru Yakobus berkata, berbahagialah kamu kalau kamu itu ada di dalam pencobaan, ada dalam masalah, ada dalam tantangan. Berarti sukacita itu bukan sesuatu yang baik yang kita dapatkan lalu kita bersuka cita. Tetapi juga ada hal-hal yang lain di mana ketika iman kita diuji dan kita bisa melewatinya, kita bersuka cita. Mazmur 91 ini adalah mazmur yang luar biasa. Ayat-ayat sebelumnya berkata, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tenang. Bahkan tadi, walau 1000 rebah di kiriku. Betul kan? Ini nyanyian-nyanyian yang seolah-olah kita ada di dalam tantangan. Bahkan waktu COVID lagu itu, walau 1000 rebah ini, itu sangat tren, sangat hits, betul kan? Ini menggambarkan bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, itu merupakan sumber sukacita yang tiada tandingannya. Tidak ada amin? Atau karena kita punya uang banyak, baru kita bersuka cita. Uang tidak bisa membeli nyawa kita, betul kan? Terbatas. Tapi kalau kita terhubung, bahkan ayat-ayat ini berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ketika kita diluputkan dari segala malapetaka. Wow, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan? Bersyukur. Bersyukur merupakan gambaran sukacita kita kepada Tuhan. Kalau perlu kita bikin ibadah syukur. Di situ kita mulai potong semuanya. Ya, ajak teman-teman, ajak keluarga supaya apa yang kita rasakan mereka juga bisa rasakan, betul kan? Kalau kita terhubung dengan Tuhan, itu sumber sukacita yang luar biasa. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku. Kalau doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan? Ya, apa yang saudara lakukan? Bersyukur. Bahkan kalau perlu ada tangisan yang keluar, betul kan? Tangisan apa itu? Tangisan apa? Kebahagiaan, tangisan suka cita. Terhubung dengan Tuhan.
Tidak ada yang lain terhubung dengan Tuhan. Ini merupakan hal yang penting. Ya, bahkan dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Usia manusia berapa tahun Bapak Ibu? Usia manusia ini terus menurun. Waktu zaman Adam, siapa yang paling tua? Metusalah. Berapa tahun umurnya? 969 atau 63? Baru guru sekolah minggu ada di bawah. Lalu kemudian turun, betul kan? Sisa 120 tahun. Mazmur 90 berkata 70, 80 tahun. Usia manusia semakin menurun. Tapi ketika Tuhan memanjangkan umur kita, kita bisa melihat anak, cucu, cicit, bahkan cece kita. Dan kita masih tetap dalam kondisi yang sehat. Apa yang kita lakukan? Bersyukur. Amin. Kalau terhubung dengan Tuhan, hal-hal ini pasti akan terjadi. Yang kedua, kalau kita hidup dalam ketaatan, ya, ketaatan. Tadi dikatakan si Jameson, Fawcett dan Brown, sebagaimana aku bersuka cita dalam kasih Bapa dan menaati perintahnya. Ayat tadi yang kita baca itu merupakan perintah untuk saling mengasihi. Kalau kita hidup dalam ketaatan, ketaatan juga merupakan sumber sukacita. Ya, Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara ingin hidup kekal, atau hidup kemudian mati kekal? Pilih mana? Hidup kekal atau mati kekal? Halo? Pilih mana? Yohanes berkata, kalau kita mau hidup kekal harus apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau mati kekal dan ada dalam murka Allah, apa? Jangan taat. Betul? Tidak usah taat. Lakukan semau kita. Langgar firman Tuhan. Langgar kebenaran. Langgar keadilan. Pasti firman Tuhan apa? Kalau kita tidak mau melihat hidup dan hidup dalam murka Allah tetap ada di atas kita, jangan taat kepada Yesus. Kalau hidup dalam murka Allah dan hidup dalam kematian kekal, adakah sukacita? Tidak ada. Betul kan? Nah, Yohanes 15 ayat 10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Seorang anak yang tinggal dalam kasih orang tua, yang selalu dikasihi tapi tidak dimanjakan, mereka akan hidup tenang dan penuh dengan sukacita. Betul? Ya. Nah, begitulah kehidupan kita. Kita ini anak. Kita ini anak siapa? Anak Tuhan kan? Betul kan? Pasti Tuhan pelihara kita. Tapi syaratnya adalah
Yang ketiga ini penting. Tadi yang pertama apa? Selalu terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, tidak egois. Yang ketiga ini penting. Yang dua tadi itu ke atas. Yang pertama ke atas, yang kedua bisa ke atas, bisa ke bawah, betul kan? Sesama. Taat kepada pemimpin, taat pada aturan. Ya, saudara senang tidak keluarkan uang ketika ditilang? Tidak suka kan? Tidak suka cita kan? Ya, kalau begitu jangan langgar lampu merah. Kemarin itu wali kota kita di Instagram heboh ya. Tahan itu, kenapa kau melanggar? Bodohmu itu tidak sekolah ini. Iya toh. Mau dimarah begitu, kan pasti perasaan tidak enak, tidak suka cita kan. Kenapa demikian? Karena melanggar. Nah, yang ketiga, ini hubungan sesama. Tidak egois. Orang egois itu cirinya hidup sendiri, memenang sendiri. Tidak suka orang lain mengalami berkat Tuhan, selalu iri hati. Orang egois. Dia berusaha untuk supaya perasaannya terjaga dengan berbagai cara. Dan orang yang egois tidak akan pernah bersuka cita. Makanya Filipi 2 ayat 2-4 mengajarkan kepada kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Paulus. Paulus ingin melihat murid-muridnya, orang-orang yang dilayaninya, itu penuh dengan sukacita, bahkan sempurna. Dan dia bersukacita melihat mereka. Kenapa Paulus bersukacita? Kalau hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau naik mobil, ini. Ya, kepala keluarga, bapak-bapak. Biasanya kan pulang gereja, anak-anak minta makan di luar, toh. Kalau ditanya, ayo kita mau makan di mana hari ini? Ada anak yang menurut terserah papa. Ada yang bilang, tidak, saya mau makan di tempat ini. Saya mau makan di tempat ini. Istri bilang, saya mau makan di sana. Bagaimana bapak-bapak? Pusing, betul kan? Iya kan? Hanya gara-gara soal makan di mana, berdebat, bikin pusing. Sama kehidupan ini. Makanya dikatakan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita berbeda-beda. Betul kan? Latar belakang kita berbeda-beda. Tapi tujuan kita apa? Hidup kekal. Satu tujuan. Lalu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Ini yang susah. Rendah hati itu dalam terjemahan bahasa Yunani memakai kata humus. Tahu humus? Pernah dengar kata humus? Yang pernah belajar biologi? Apa itu humus? Humus itu sampah, betul kan? Yang kemudian bisa jadi pupuk dan menyuburkan tanah. Humus. Humus itu tidak berarti tapi memberikan dampak. Ini rendah hati. Mungkin orang tidak menganggap kita, tapi keberadaan kita memberikan dampak bagi orang lain. Ya, ada orang mau dihormati, dihargai, tapi tidak memberikan dampak. Orang yang rendah hati pasti akan memberikan dampak.
Makanya dikatakan, hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita selalu mau diutamakan. Ayat ini berkata, biar dulu. Jadi kalau makan buffet, ya lihat, biar yang lemah dulu. Makanya ibu-ibu disuruh duluan. Padahal ibu-ibu itu adalah manusia paling perkasa di muka bumi ini. Ya, coba lihat. Kalau ibu-ibu, ini sekedar koreksi juga untuk ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini baik-baik semua. Ya, coba lihat itu. Kalau ibu-ibu sudah mulai antri duluan, apa yang terjadi? Tapi ibu-ibu di tempat ini semuanya kalem-kalem, ambil. Tapi yang di sana, wih, lapar mata. Ya, bukan hanya lapar mata, sah, ada bungkusannya juga. Iya. Ya, sehingga yang harusnya dapat semua tidak dapat. Jadi biarlah seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang egois tidak akan pernah bersukacita, tidak akan pernah memiliki sukacita yang tinggal tetap. Dia akan bersukacita kalau dia selalu merasa diutamakan. Dia akan bersukacita kalau dia selalu merasa dihormati. Tapi ketika itu tidak datang, hatinya penuh dengan kemarahan. Lawan dari sukacita apa? Tidak bersukacita. Tanda tidak bersukacita, suka mengeluh, betul kan? Koroko, ya, apalagi iri hati, dengki, ini semua sifat orang egois. Katakan kiri kanan, kamu tidak egois. Kamu itu orang manusia yang paling rendah hati. Loh, udah ada yang bilang. Amin. Jadi mari biar kita penuh dengan sukacita. Kalau orang yang bersukacita, apapun yang terjadi di depannya, dia bisa hadapi. Karena firman Tuhan katakan, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Saudara mau hidup dalam bersukacita, tinggal tetap dengan penuh sukacita. Yang pertama apa? Terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, taat. Yang ketiga, tidak egois.